ada prinsip kehidupan seorang muslim yang mesti senantiasa kita jaga, yakni yang pertama, tolonglah orang lain selagi kita mampu, lebih-lebih saat kita sedang berpuasa. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan dengan kita. Dan yang ketiga, bila yang nomor 1 dan nomor 2 kita tidak bisa, maka setidak-tidaknya jangan mengambil hak orang lain. Kita mulai dari prinsip yang pertama. Tolonglah orang lain selagi kita bisa, selagi kita mampu, apatah lagi saat kita sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya sangat tidak rugi apabila kita menolong orang yang membutuhkan. Karena sejatinya ketika kita menolong orang lain di saat yang sama, pertolongan Allah pasti membersamai kita. Maka selagi kita bisa, selagi kita mampu, kita tolong yang membutuhkan. Selagi kita kaya, kita berbagi dengan yang membutuhkan. Apatah lagi saat kita sedang berpuasa. Gunakan kekuasaan yang dititipkan kepada kita. Gunakan pangkat dan jabatan yang melekat di pundak kita untuk menolong orang lain. Karena apabila kita memiliki kewenangan, punya jabatan, punya pangkat dan kekuasaan, amatlah mudah kita menolong orang lain. Di tengah-tengah zaman di mana orang berkuasa bukannya menolong orang lain, betapa banyak orang yang berkuasa malah menyusahkan orang lain. Betapa banyak orang yang punya pangkat dan jabatan hanya buat gagah-gagahan, hanya buat pamer kekuasaan. Dan tidak jarang abuse of power, yakni menyalahgunakan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, maupun koneksi politiknya. Maka dari itu siapapun yang punya peluang untuk menolong orang lain, manfaatkan kesempatan, manfaatkan posisi dan kedudukan kita untuk menolong orang lain. Buat para pemimpin untuk menolong rakyatnya, menolong warganya, selenggarakan program sebaik mungkin untuk mensejahterakan rakyat. Yakin, percayalah, pertolongan Allah senantiasa membersamai orang-orang yang mau menolong saudaranya. Kemudian prinsip yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memudahkan segala urusannya, dunia maupun urusan akhiratnya. Artinya nggak rugi kita menolong orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Hidup adalah dinamika. Tidak semua urusan jadi mudah bagi kita. Ada kalanya kita terjatuh, ada kalanya kita tergelincir,
Ada kalanya kita dihadapkan dengan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka yang terbaik bagi kita adalah selagi kita mampu, mari kita mudahkan urusan orang lain. Apatah lagi orang yang sedang berurusan dengan kita. Apatah lagi kalau kita adalah pihak yang berwenang, orang yang diamanahi untuk menyelenggarakan negara, pemerintah, pejabat, aparatur sipil negara, yang memang mereka disumpah, diangkat menjadi ASN, diangkat menjadi pejabat untuk melayani rakyat. Alangkah baiknya ketika rakyat sedang berurusan dengan dia dimudahkan. Kita sedang dihadapkan dengan fenomena ketika orang punya kewenangan dan semua orang yang wajib dilayaninya malah dipersulit. Seakan-akan kalau tidak ada uang pelicinnya, urusannya tidak akan pernah diselesaikan. Kapan negeri kita akan menjadi negeri yang maju ketika mental kita masih sedemikian rupa? Kita ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang maju, tapi mentalitas kita belum pernah diperbaiki. Karena mengapa? Yang di benak, di pikiran dan di hati kita bukan memudahkan urusan orang lain, tapi justru sebisa mungkin menggunakan kewenangan untuk menyulitkan orang lain. Bahkan tidak mesti menjadi pihak berwenang, sekedar menjadi warga biasa, sekedar menjadi umat muslim biasa, kita bisa memudahkan urusan orang lain. Hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, kita berinteraksi dengan banyak orang. Mari kita tanamkan prinsip, siapapun yang berurusan dengan kita, kita mudahkan. Jangan pernah dipersulit. Karena Allah sudah menjanjikan orang yang memudahkan urusan orang lain dan memudahkan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, niscaya pasti Allah akan memudahkan urusannya dunia sampai akhiratnya. Nah, kalau poin yang pertama dan yang kedua mungkin kita belum bisa, maka setidak-tidaknya pegang prinsip yang ketiga. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Dalam bergaul, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mari kita tanamkan prinsip ini. Makan saja hak kita, jangan ambil hak orang lain. Saat kita belum bisa menolong orang lain, saat kita belum bisa memudahkan orang yang dalam keadaan kesulitan, minimal jangan ambil haknya, jangan rampas haknya. Kita dihadapkan dengan situasi zaman di mana bangsa kita ini bangsa mayoritas muslim, dengan populasi muslim terbesar sedunia internasional, tapi sayang korupsi di negeri ini merajalela. Betapa banyak orang yang pikirannya cuma mengambil hak orang lain. Idal amanatu maghnaman, idat tukhidal fai'u dualan wal amanatu maghnaman. Zaman di mana pajak dibayar tapi hanya untuk menjadi bancakan orang yang semakin kaya. Wal amanatu maghnaman, jabatan dikejar, setelah dapat jabatan hanya digunakan untuk memperkaya diri saja. Minimal jangan ambil hak orang lain. Karena kalau kita mengambil hak orang lain, lepas dari hukuman dunia, tidak dipidana di dunia, percayalah, dia pasti akan disidang di akhirat nanti. Dul khiyat wal makhit fa innal gulula arun wan narun wasanarun ana ahlihi yaumal qiyamah. Kembalikan walau sekedar benang dan jarum yang kalian telah korupsi, karena sesungguhnya korupsi itu adalah aib yang memalukan, api yang membakar, dan sesuatu yang menghinakan bagi para pelakunya di akhirat nantinya. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita semua muslim, KTP kita Islam, mari kita konsisten mengamalkan pengakuan itu dalam perilaku kita, dalam 3 prinsip utama. 1, tolonglah saudara kita selagi kita mampu. Apatah lagi kalau kita berwenang. Yang kedua, mudahkan segala urusan orang lain yang sedang berurusan dengan kita. Jangan apa-apa, harus ada uangnya. Dan yang ketiga, kalau poin yang pertama dan yang kedua belum bisa, setidak-tidaknya jangan pernah mengambil hak orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas sami'ul alim.